Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Apa kabar Sobat Dekbus semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya tentunya. Nah Sobat Dekbus, sekarang saya ada di daerah Pasar Kemis dan kita kedatangan tamu spesial nih hari ini, yaitu PO Pandawa 87 dengan bodi Jetbus 3 Plus UHD yang sering kita panggil dengan sebutan Herbie. Nah, kalau biasanya kita lihat bis ini sebagai bis pariwisata, sekarang bis ini bertugas sebagai bis reguler antar kota, antar provinsi. Nah, bis ini nih teman-teman, interiornya mewah banget. Seperti apa mewahnya interior dari si Herbie ini? Stay tune di video kali ini, ditonton sampai selesai dan jangan ragu untuk klik tombol subscribe. Karena satu subscribe Anda akan sangat menambah semangat saya dalam menghasilkan konten-konten yang terbaik. Terima kasih. Nah teman-teman, sebelum kita lihat bagian interior dari bis ini, kita lihat bagian eksteriornya dulu yang dimulai dari depan. Nah, bagian depannya ini keren banget. Dan ini menurut saya lucu ya, karena warna dasarnya ini seperti itu. Oke, bodi yang digunakan oleh bus PO Pandawa 87 ini adalah Jetbus 3 Plus UHD dengan menggunakan sasis Volvo B11R. Nah, apa itu Jetbus 3 Plus UHD? UHD itu kepanjangannya Ultra High Decker yang mempunyai tingginya itu 4 meter ya, tinggi 4 meter, lebarnya itu 2,5 meter, dan panjangnya itu 13,5 meter. Nah, sedangkan Volvo B11R itu ada dua jenis di Indonesia. Ada yang 370 horsepower yang biasanya digunakan PT Transjakarta, dan yang 430 horsepower itu buat bis malam akap. Nah, yuk kita lihat lebih dekat bagian eksteriornya, bagian depannya. Oke. Nih ya, ini kebetulan belum dicuci ya. Jadi tadi pagi baru sampai dari Banyuwangi. Dia berdinas di trayek Banyuwangi Jakarta dan akhirnya di Pasar Kemis ini masih kelihatan agak kotor gitu. Jadi mohon maaf kalau bisnya agak kotor ya, karena belum dicuci. Paling dicucinya besok karena besok akan berangkat dari Tangerang. Ini lucu banget ya teman-teman ya. Ada boneka-bonekanya gitu, bantal-bantalnya. Terus ada logo Volvo-nya. Wah, keren banget sih. Dan yang bikin menarik, ini ada nih, garis 3 begini ya. Ini garis 3-nya itu bukan aksesoris tambahan gitu ya, tapi dari karoseri, dari rilisnya itu memang udah ada. Jadi pemanis banget. Mantap ya, mantap ya. Oke, yuk kita lihat bagian samping. Lihat bagian samping. Nah, ini dia pintunya. Pintunya ini dia pakai pneumatik ya teman-teman ya. Jadi kalau biasanya pintu bus itu dibukanya ke belakang, ini bukanya ke depan. Wah gila, keren banget ya, keren banget.
Yuk kita lihat lagi hal-hal keren yang ada di eksterior dari bus ini ya. Nah, bannya ya nih, dia pakai velg. Ini harganya sekitar 2 digit ya. 2 digit mahal banget ya. Saya aja nggak mampu beli nih. Nama bannya adalah Aqua. Jadi keunggulan dari velg Aqua ini katanya teman-teman ya, bisa memperpanjang umur ban. Terus bisa mengefisiensikan bahan bakar karena katanya klaimnya lebih ringan gitu ya. Tapi saya kurang tahu ya, mungkin yang lebih bisa merasakan itu pihak PO atau pihak drivernya gitu ya. Yuk kita lihat lagi samping. Nih bagasinya. Bagasinya ini tinggi banget. Coba deh dilihat. Ini lebih tinggi daripada saya tuh. Jadi tinggi saya itu sekitar 175 cm ya. Berarti tinggi bagasi ini dari tanah sampai ke sini sekitar 175 cm. Ini tinggi banget sih. Kalau ini dibuka, ini bisa muat satu motor utuh gitu ya. Kita lihat dikunci apa enggak ya. Nggak dikunci. Nah, ini dia bagasinya. Yuk coba lihat lebih dekat. Nah, keren banget ya bagasinya ya. Dan ini ada ban cadangan gitu ya, yang juga memakai velg Aqua. Yuk lihat lebih dekat, lihat lebih dekat. Nah, jadi ini keren banget nih dan luas banget. Di sebelah sini itu ada toilet, sedangkan di sampingnya itu los kosong banget. Jadi bisa muat barang banyak banget. Wah, keren banget kan? Nah, kenapa toilet ini diletakkannya di tengah di bawah sini? Salah satunya adalah untuk menyeimbangkan bis gitu. Kan toilet itu agak berat, sedangkan dimensi bis ini itu cukup tinggi. Jadi supaya titik beratnya agak bawah, maka toiletnya ditaruh di bawah. Karena kalau ditaruh di atas ya mungkin akan jadi sedikit lebih limbung gitu teman-teman. Nah, untuk nutupnya ini emang kelihatan handle-nya agak tinggi gitu ya. Jadi kita ke sini terus tutup. Nah, kita tutup gini ya. Tertutup dengan sempurna. Oke, teman-teman. Sedangkan bagian satu ternyata kita buka. Yuk makin lebih dekat. Ini tengah ya teman ya. Tangga bisa jalan ini toilet. Agak kita kru belok kisi yang
Nah, yang menarik teman-teman, liverynya ini kan mengingatkan kita sama apa ya, mobil Herbie gitu, mobil Herbie. Tapi perbedaannya di sini tulisannya 87. Ya, memang karena ini adalah milik PO Pandawa 87. Jadi ya angkanya nggak sama ya, tentu aja ini punya PO Pandawa 87 gitu. Cakep ya kalau dilihat ya, cakep nih. Jadi makin pengen naik bis ini nih. Kapan ya kira-kira saya akan naik ya? Nah, kalau saya naik, ditonton ya video trip reportnya ya. Oke teman-teman, ada yang udah penasaran sama interiornya? Yuk kita lihat bagian interiornya ya. Kita akan mulai melihat interiornya dengan tour interior gitu ya, dari depan ke arah belakang. Oke. Tapi karena ini udah dibersihkan bisnya, saya nanti akan lepas sepatu dulu. Nah, ini adalah bagian untuk driver ya, ruang untuk driver. Begitu kita sampai di sini, wah asli keren banget nih, ada lapisan kulitnya gitu ya, mantap banget. Oke, kita lanjut ke belakang. Nah, ini tangganya ini juga full LED gini ya teman-teman ya, cakep banget. Dan nah, ini kursi nomor 2 CD. Kita lihat dulu hot seatnya. Oke, ini hot seatnya, kursi nomor 1A dan 1B serta 1C dan 1D. Nah, sekarang kita lihat dulu ke arah belakang. Nanti kita akan duduk di beberapa spot yang menurut saya menarik. Nah, begitu saya masuk ke dalam bis ini teman-teman, nggak ada satu kata pun yang bisa mengalahkan kata mewah. Nah, memang interior dari bus ini itu sudah didesain semewah mungkin. Tuh, cakep banget ya. Yang bikin mewah itu adalah nih ya, jendelanya itu teman-teman. Nah, kelihatan ya, mewah banget. Oke, bisa lihat. Wah, dan di belakangnya itu, wah gile, ada sofa dong. Mantap nih sofa. Sebelum kita ke ruang sofanya, di sini ada coffee maker. Wah, lengkap banget nih. Ada kopinya. Kopinya ditaruh mana ya? Nanti kita coba kalau bis ini jalan ya. Nah, ini dispenser ya. Jadi ambil airnya di sini, nyeduh kopinya di sana. Dan ini adalah ruang sofa. Wah, gila. Keren parah sih, ada sofanya. Ini BTW saya penasaran dijual apa enggak ya? Nah, seperti inilah interiornya. Nanti kita akan duduk ya, kita coba duduk di spot-spot yang menurut saya menarik gitu. Nah teman-teman, sekarang kita ada di kursi nomor 1D. Nah, kursi nomor 1D itu letaknya di paling depan, di barisan kanan. Nah, di barisan kanan. Oke, sekarang kita akan lihat ada fasilitas apa aja di bus Pandawa 87 dengan sebutan Herbie ini. Nah, yang pertama, kalau kita duduk di kursi nomor 1D, kita akan dapat fasilitas AVOD atau audio video on demand. Jadi AVOD ini untuk memberikan kita hiburan gitu ya. Kita bisa nonton film, kita bisa mendengarkan lagu melalui AVOD ini. Dan dicolok ke sini ya. Jadi kita colokkan headset ke sini. Dan lubang ini bisa untuk ngecas gitu. Selain itu ada fasilitas selimut serta fasilitas bantal. Wah, warnanya ini ya bikin ceria banget nih perjalanannya. Jadi kombinasi warna biru dan warna coklat yang mewah itu menghasilkan sebuah kesempurnaan. Nah, selain itu
ada fasilitas, ini dia. Oh, agak susah ya. Kita maju. Sandaran lengan serta fasilitas sabuk pengaman. Jadi supaya perjalanan kita lebih aman. Oke. Nah, emang di sini agak apa ya? View yang terbaiknya di sini, teman-teman, di 1C sama 1D ini. Tapi kalau kita butuh ruang yang lega, itu saya sarankan jangan di sini karena nggak ada leg rest-nya. Gitu. Tapi cukup lega. Ya, cuma nggak ada leg rest-nya, itu aja. Nah, kalau naruh HP gitu ya, jangan sekali-sekali di sini. Karena kalau jatuh, itu susah diambilnya. Ini lumayan dalam sih. Gitu. Oke, ini adalah kursi 1C dan 1D. Sekarang kita pindah ke kursi yang lain. Tapi di sini overall mantap sih. Boleh dicoba. Nah, sekarang kita pindah ke kursi nomor 2C. Nah, menurut saya kursi ini adalah spot terbaik untuk kita pilih. Nah, kenapa saya bilang terbaik? Pertama, karena ruang untuk kakinya itu lebar banget. Jadi, selain ada sandaran kaki, di depan kita ada semacam dudukan kursi gitu ya, panggung buat si kursi yang di depan kita, kursi 1C dan 1D. Dan itu bisa kita fungsikan sebagai footrest. Nah, gitu. Tetapi hal yang kurang baiknya di kursi ini, pandangan kita ke arah depan itu sedikit terhalang ya, teman-teman. Kenapa terhalang? Karena kursi 1C dan 1D ini letaknya sedikit lebih tinggi daripada kursi kita. Jadi kita nggak bisa ngelihat ke arah depan gitu ya, lewat kaca depan itu nggak bisa. Bisa sih, cuma ya kita harus nyelip-nyelip gitu, teman-teman, ke atas gitu ya, harus kayak gitu. Dan yang kurang baik di sini nggak ada USB port chargernya, teman-teman. Kalau di belakangnya gitu ada, di louver AC, tapi di sini nggak ada. Nah, itu sih yang kurang baiknya dari sini. Tapi sisi positifnya, di sini lega, dan tambahannya ketika bis ini berjalan kan nanti ini TV akan dibuka gitu ya. Jadi kita bisa menonton TV ini dengan lebih leluasa. Nah, gitu teman-teman. Siapa yang tertarik untuk duduk di kursi 2C dan 2D ini? Nah, kalau tertarik, komen ya. Oke, kita lanjut ke kursi selanjutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di kursi selanjutnya, di kursi nomor 3C. Nah, kursi nomor 3C ini letaknya, kalau dari depan, itu setelah tangga dan di baris kanan. Di sini juga menurut saya salah satu yang terbaik juga sih. Kenapa? Karena ya memang space untuk kakinya, ruang untuk kakinya itu nggak seberapa lega dibandingkan 2C. Tetapi di sini kita sudah kebagian bagasi kabin. Nah, jadi kalau mau naruh barang gitu ya, bisa di bagasi kabin. Sayangnya kalau di sini kehalang audio, tapi kita bisa taruh di seberang kita nih, atau di belakang. Nah, karena sudah dapat bagasi kabin, tentunya kita juga dapat USB port charger yang terletak di louver AC. Gitu, teman-teman. Jadi kalau mau ngecas, ini gampang ya. Kita tinggal colok. Dan jangan khawatir untuk kehabisan daya baterai. Nah, selain itu juga kalau misalnya kita duduk di sini, untuk lihat ke depannya itu juga sedikit lebih mudah daripada di kursi nomor 2C. Nah, jadi kalau misalnya mau naik bis ini, boleh nih dipertimbangkan untuk duduk di kursi nomor 3C. Dan yang paling penting teman-teman ya, kalau kita di kursi nomor 3C dan 3D, itu kita akan dapat nih pemandangan yang mewah banget. Wah, mewah parah sih. Ini didesain dengan sedemikian rupa mewahnya. Ada seperti wallpaper kayunya gitu. Dan di sini ada lampunya. Jadi kalau misalnya malam-malam gitu ya, si lampu ini dinyalakan begini, keren banget. Selain itu, kita juga dekat dengan fasilitas ini. Palu pemecah kaca darurat. Mungkin bisa dilihatkan. Nah, sudah terlihat ya di kamera ya, di framing. Ini ada fasilitas pemecah kaca darurat, palu pemecah kaca darurat. Jadi cukup lengkap
fasilitasnya kalau kita duduk di kursi nomor 3C ini. Mantap. Nah, teman-teman, sebelum kita ke kursi selanjutnya, kita lihat dulu detail dari kemewahan dari interior bis ini. Nah, apa yang membuat interior bis ini menjadi mewah? Pertama, permainan warnanya dan permainan finishing bahannya. Jadi, bis ini kan ada bagasi kabinnya gitu ya. Nah, bagasi kabinnya ini ada tutupnya. Jadi, kita kayak berasa ada di dalam pesawat. Dan yang menarik, lihat deh, finishingnya ini, teman-teman, ini berupa kulit dan kayu. Wah, mewah parah ya. Udah gitu, di sini di dalam bis ini banyak TV-nya gitu ya. Tadi kita udah lihat di depan ada satu. Terus di sini di antara kursi 4A, 4B dan 4C. Sorry, ini 5C dan 5D. Ini ada TV. Nah, tapi karena di sini ada TV, bagasi kabin yang di sini nggak bisa digunakan. Dia nggak bisa dibuka, dikunci gitu. Tuh. Sedangkan yang di depannya itu bisa, yang di belakangnya juga bisa. Ya, bisa ditutup, bisa dibuka. Oke, mantap kan? Mewah banget ya interiornya ya. Asli mewah parah sih. Apalagi warnanya tuh ya, serba coklat, ditambah warna selimut dan warna bantalnya yang biru. Jadi kombinasi antara mewah dan ceria. Perfect. Nah, teman-teman, sebelum kita ke kursi selanjutnya lagi, kita cek bagian toiletnya. Jadi toilet dari bus ini terletak di tengah ya, di tengah dan di bagian bawah. Nah, kita cek ya. Untuk kesini harap hati-hati gitu ya. Bisa pegangan ini dulu. Itu kita melangkah, terus pegangan ini partisi, sekat partisi ini. Nah, toiletnya ada di bawah gitu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati saat melangkah. Oke, kita di sini kita buka nih ya. Memang karena ini bukan toilet yang dari awal dibuat, jadi menurut saya ini sedikit sempit. Apalagi buat badan yang besar, ukurannya seperti saya gitu ya. Oke, kita buka. Nah, ini dia toiletnya. Ini kalau dilihat lebih tinggi saya ya, tapi karena ini letaknya di bawah gitu ya, jadi aman, nggak perlu takut kejedot. Ya cuma hati-hati aja ya saat masuk ya. Gini, kelihatan kan? Nah, ini adalah toiletnya. Oke, baru deh kita lanjut ke kursi selanjutnya. Mantap. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di kursi nomor 6B nih ya. Bisa dilihat di sini kursi nomor 6B. Dan ini adalah salah satu favorit saya juga. Kenapa? Karena ini letaknya kan di baris kiri dan setelah toilet. Nah, jadi di sini luas banget teman-teman. Bisa kita lihat luas banget, lega banget ya, luar biasa, buat kaki juga aman. Dan enaknya di sini ada TV. Jadi saat TV ini dibuka, kita bisa nonton dengan leluasa. Udah gitu kita akan dapat USB port charger, terus ada bagasi kabin juga di atas. Jadi wah, enak banget sih di sini. Pandangannya juga ke depan ya lumayan leluasa lah, dan bisa ngelihat kabin gitu secara keseluruhan dari tengah ke arah depan. Cuma di sini ada stiker gitu ya, tapi nggak masalah sih, stiker ini juga nggak mengganggu pandangan kita. Nah, pokoknya kalau misalnya naik bis ini bisa dipertimbangkan nih untuk duduk di kursi nomor 6B ini. Mantap ya. Oke, kita lanjut ke kursi selanjutnya. Nah, teman-teman, ini adalah spot terakhir yang menurut saya tempat duduk paling enak. Nah, jadi kita ada di ruang sofa. Sofanya ini enak loh, empuk gitu, nyaman gitu didudukin. Dan bentuknya itu letter U gini ya. Mungkin kalau padat gitu ya, ini muat 6 orang sampai 7 orang gitu ya. Di sini 3, saya sama 3 orang lainnya. Tapi di sini cuma disediakan 1 selimut. Nah, ini saya kurang tahu ya, kursi sofa ini dijual atau enggak, atau dijual dengan harga khusus, saya kurang tahu. Nanti saya akan cari infonya lebih lanjut. Tapi di sini enak sih.
Mungkin ya teman-teman, ini ruang sofa ini digunakan untuk smoking area gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ngerokok, bisa di bawah bareng driver atau di ruangan sofa ini. Tapi saya nggak lihat ada asbak sih di sini. Jadi mungkin kalau udah pernah naik gitu ya, boleh komen ya, fungsi ruang sofa ini selain untuk duduk-duduk, untuk apa? Tapi overall di sini enak banget di sini. Jadi berasa apa ya, naik bis mewah gitu. Dan memang ini UHD atap, UHD antar kota antar provinsi yang paling mewah teman-teman, karena ada sofanya. Mantap banget kan? Wah, nggak sabar nih untuk naikin bis ini dari atau ke Banyuwangi. Wah, mantap ya? Mantap dong. Oke teman-teman, ini adalah bagian ruang driver gitu ya. Nah ini keren banget nih teman-teman. Untuk driver aja didesain sekeren ini. Jadi yang pertama dashboardnya nih ya teman-teman ya, ada karetnya gitu. Kok karet sih? Kulit. Nah ini nih finishingnya nih kulit nih teman-teman. Tuh kelihatan ya. Ini cakep banget. Oke, kita lanjut. Nah, di bagian sini ada transmisi iShift yang bekerja pada bus ini ya. Jadi sasis Volvo B11R ini menggunakan, tadi saya bilang apa ya, suspensi apa transmisi ya? Transmisi iShift dari PO B11R 430 horsepower. Oke, ini transmisinya. Dan di bagian belakang ini adalah kandang macan. Jadi ini adalah tempat untuk istirahat kru yang bertugas. Nah, ini kru yang bertugas saja nyaman banget nih istirahat di sini nih. Bisa tiduran gitu ya. Wah, mantap ini, didesain khusus secara mantap untuk kru yang bertugas. Luar biasa. Salut saya sama desain dari bus UHD ini. Oke. Bagian sini ada steering dan speedometernya. Ini yang paling saya suka nih ya, kalau lagi duduk di samping driver gitu ya. Wah, ini mantap banget nih. Tapi kayaknya ini ada yang beda ya dari Volvo B11R lainnya. Koreksi kalau saya salah ya. Kayaknya ini beda deh. Tuh, kelihatan ya. Dan ini cakep banget. Ya kebetulan di luar hujan gitu ya, jadi saya ngadem dulu lah di sini, berlindung dari hujan. Luar biasa, terima kasih untuk kru yang sudah memperbolehkan saya ngadem di sini ya. Terima kasih, mantap banget. Nah teman-teman, tadi kita udah lihat betapa mewahnya armada PO 487 yang julukannya Herbie ini. Nah ini adalah agen di Pasar Kemis, jadi silakan catat nomornya. Jadi kalau mau pesan tiket tinggal hubungin lewat WA. Wah, gampang banget nih pemesanan tiketnya nih. Ini sudah tertera ya, beragam kelas serta tujuan dari PO 487 di Pasar Kemis ini. Oke, cakep banget nih, mantap. Nah teman-teman, ini adalah akhir dari video ini. Tadi kita udah ngeliat mulai dari bisnya, terus kontak agennya. Nah pasti teman-teman penasaran kan, berapa sih harga tiket dari bus sekeren ini? Nah harga tiketnya dari Tangerang menuju Banyuwangi atau dari Banyuwangi menuju Tangerang itu harganya 420.000, karena bus ini kelasnya kelas eksekutif. Jadi kalau yang kelas switch class itu kan harganya 520. Nah yang ini harganya 420.000. Wah,
harga 420.000 untuk jarak 1080 km, itu menurut saya worth it banget. Luar biasa. Nah, ini kebetulan lagi hujan, jadi saya closingannya pakai HP aja ya. Ya, terima kasih banyak untuk Mas Givan dari keluarga PO Pandawa 87 yang sudah mengizinkan saya untuk mereview bus kerennya. Nah, ini luar biasa, sebuah kehormatan bagi saya bisa mereview bus ini. Dan terima kasih banyak untuk Pak Anton. Pak Anton ada di dalam bagian. Terima kasih banyak, Pak. Sampai berjumpa lain waktu. Sukses untuk Pandawa 87. Semoga bisa segera naik bis keren ini nih. Baru bisa lihat ya, belum bisa naikinnya. Ya, semoga menyusul lah ya naik bis ininya. Oke, terima kasih banyak juga untuk yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk bahagia ya teman-teman. Nih, saya nggak tahu nih bisa pulang kapan. Karena hujan. Oke, kira-kira akan ada bus keren milik Pandawa 87 yang mana lagi nih yang akan tiba atau yang akan masuk di Pasar Kemis ini. Ya, semoga ya akan ada bis keren lainnya. Dan jangan lupa dinaikin juga bisnya ya, dibeli tiketnya, dinaikin bisnya, dan kalau recommended silakan beritahu ke orang lain.